Zaman terjadi pada 2850 menurut ramalan Joyoboyo. Sedulur-sedulurku, ramalan Joyoboyo memang menggegerkan Nusantara. Ramalan Joyoboyo dalam periode akhir tersebut cukup akurat dalam meramalkan bangkit dan runtuhnya kerajaan-kerajaan Jawa di Nusantara. Naik turunnya para raja-raja dan ratu-ratunya atau pemimpinnya yang terbagi dalam tiap 100 tahun sejarah, yaitu Kalajengga 1401 hingga 1500 Masehi, Kalosakti 1501 hingga 1600 Masehi, Kalajaya 1601 hingga 1700 Masehi, Kalabendhu 1701 hingga 1800 Masehi, Kalasuba 1801 hingga 1900 Masehi, Kalasumbaga 1901 hingga 2000 dan Kalasurasa 2001 hingga 2100 Masehi. Munculnya Presiden Soekarno sebagai pemimpin Indonesia, pendiri Republik Indonesia dalam periode Kalasumbaga 1901 hingga 2000, diramalkan secara cukup akurat. Beliau digambarkan sebagai seorang raja yang memakai kopiah warna hitam atau ketubengi dan sudah tidak memiliki ayah atau yatim dan bergelar serba mulia atau pemimpin besar revolusi. Naik turunnya Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto juga secara jelas diramalkan oleh Prabu Joyoboyo pada akhir bagian tembang Jawa Butir 11-16 bagi berikut. Ono jalmo ngaku aku dadi ratu duwe bala lan prajurit, negara ambane saprowulan panganggone godhong pring anom atenger kartika paksi nyekeli gegaman ulek wesi pandereke padha nyangklong once gineret kreta tanpa turungga nanging kaubah asilake swara gumerenggeng pindho tawon nungsing langlang katut kaca kembar sewu sungsum iwak lodan munggah ing daratan tutupe warsa Jawa lunga warsa srasani nganem-nem alangan tutup wali lumutan kinepung lumut seganten. Beliau muncul sebagai pemimpin yang didukung oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, darat, udara, dan laut, berlambang kartika paksi, memakai topi baja hijau atau tutup wali lumutan pada tahun 1966. Zaman pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru berlangsung selama 30 tahun lebih. Lalu setelah lenyapnya kekuasaan tiga raja tersebut, Joyoboyo meramalkan datangnya seorang pemimpin baru dari negeri seberang, yaitu dari Nusa Serenggi, Sulawesi. Ialah Presiden B.J. Habibie. Ramalan Joyoboyo bagi Indonesia setelah tahun 2001, Indonesia akan menjadi sebuah negeri yang aman, makmur, adil, dan sejahtera. Sebagai akhir dari ramalan Joyoboyo, zaman Kalasurasa antara 2001 hingga 2100 Masehi, zaman yang tidak menentu Kalabendhu berganti dengan zaman yang penuh kemuliaan, sehingga seluruh dunia menaruh hormat, dan akan muncul seorang Satrio Piningit sebagai pemimpin baru Indonesia dengan ciri-ciri sudah tidak punya ayah dan ibu, namun telah lulus Wedo Jowo, bersenjatakan Trisula yang ketiga ujungnya sangat tajam. Di zaman modern abad ke-21 saat ini, dengan berbagai persenjataan modern dan alat tempur yang canggih, mulai dari senjata nuklir, roket, peluru kendali, dan lain-lainnya, maka senjata Trisula Wedo mungkin bukanlah senjata dalam arti harfiah, tetapi adalah senjata dalam arti kiasan, tiga kekuatan yang membuat seorang pemimpin disegani segenap rakyatnya. Dan bisa saja itu adalah tiga sifat-sifat sang pemimpin, seperti benar, lurus, jujur, atau benar, jejak, dan jujur, seperti yang diungkapkan dalam tembang-tembang ramalan Joyoboyo. Demikian pula tentang sosok sang pemimpin yang digambarkan sebagai Satrio Piningit, bukanlah seseorang yang tiba-tiba muncul,
tetapi ia adalah seorang pemimpin Indonesia yang sifatnya tidak mau menonjolkan diri, tetapi ia bekerja tanpa pamrih, menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan bangsa dan negara. Sudah ada langkah-langkahnya yang nyata yang dapat ditelusuri dalam kehidupannya sehari-hari. Bisa saja ia akan terpilih dalam pemilihan presiden 2024 mendatang, atau mungkin juga dalam periode kepemimpinan Indonesia pada periode berikutnya untuk mengantarkan Indonesia kepada cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negeri yang aman, makmur, adil dan sejahtera bagi segenap rakyat Indonesia. Lalu beranjak ke Juan Paul Valdez. Dia meramalkan satu negara terpadat di Asia Pasifik di bawah garis tengah. Apakah itu Indonesia? Dan akan terjadi revolusi besar. Revolusi besar 20 tahun setelah kedua kalinya perang besar. 33 tahun kemudian akan terjadi revolusi kedua yang akan digantikan seorang boneka. Boneka ini akan memimpin selama 1 tahun dan akan digantikan dengan damai oleh seorang yang keras. 3 bulan atau akhir tahun 1999 nampaknya, setelah pemimpin baru ini memimpin negara ini yang sudah bernafas dalam lumpur, akan semakin tenggelam dan akan terjadi revolusi ketiga yang sangat-sangat berdarah. Dan pada revolusi ketiga ini akan berlangsung bersambung dengan perang besar ketiga, dan 16 tahun kemudian revolusi keempat akan berlangsung damai. Juan Paul Valdez menggambarkan, pada revolusi pertama, 20 tahun setelah perang besar akan terbunuh 500.000 orang yang bukan asli dari negara itu, dan 25 wanita akan diperkosa. Dan pada revolusi kedua akan terdapat 500 orang terbunuh yang bukan asli dari negara itu, dan akan ada 250 wanita yang diperkosa. Dan pada revolusi ketiga akan terdapat 500.500 orang yang terbunuh bukan asli dari negara itu, dan akan ada 2.500 wanita yang diperkosa. Perang ketiga besar akan mulai tahun 00, mungkin di atas tahun 2000 yang dimaksud, dimulai dengan terbunuhnya seorang presiden di negara Timur Tengah. Akan tetapi, perang besar ini akan menjadi besar sekali setelah beberapa tahun terjadi peperangan di Timur Tengah, karena negara besar di utara, Amerika, Rusia atau keduanya, akan ikut campur dalam peperangan ini setelah negaranya banyak terjadi ledakan mobil dan ledakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang dari negara Timur Tengah ini. Dan perang ini akan melibatkan 125 negara di dunia dan akan berlangsung selama 9 tahun. Ledakan besar buatan manusia atau nuklir akan hanya terjadi 5 kali dalam sejarah, yang pada akhirnya akan membunuh 30 juta orang total, dan semuanya hanya terjadi di Asia. Dan kita sudah menyaksikan 2 kali di ledakan di Jepang, dan akan ada 3 kali lagi. Malaysia akan menjadi satu dengan Indonesia karena dijajah oleh negara besar itu juga, dan selama 15 tahun Indonesia dan Malaysia akan digabung dijadikan satu dan dijajah negara raksasa ini. Akan terbunuh total 21 juta warga asli yang sebagian besar dari Indonesia. Keadaan akan sangat-sangat brutal karena akan banyak penyakit yang disebar lewat udara disemburkan lewat burung yang terbuat dari besi. Sejarah terhitam dalam negara yang dijajah ini akan merubah wajah negara ini selamanya. Setelah 15 tahun dijajah, negara ini akan akhirnya dipimpin oleh seorang yang bukan asli, dan pemimpin ini melakukan revolusi keempat mengeluarkan penjajah dengan damai. Akan hanya ada 20 orang yang akan terbunuh dalam revolusi damai ini. Dan pemimpin baru ini akan memimpin selama 12 tahun. Seorang pemimpin berkulit sangat gelap akan menggantikannya, membawa negara ini menjadi negara contoh teladan di Asia. Dia akan memimpin selama 8 tahun dan akan digantikan oleh seorang yang sangat keras, berdarah bangsawan. Negara mengalami sedikit kemunduran selama 4 tahun masa kepemimpinannya, dan akan digantikan oleh seorang bukan asli negara itu kembali. Segala menjadi baik dan negara ini akan dibagi menjadi 8 negara bagian, dan masing-masing nantinya akan dipimpin oleh gubernur-gubernur untuk setiap negara bagian dan 1 presiden itu. Lalu masuk ke masa cepot, masa repot dan kolot. Yang pertama adalah masa cepot.
antara tahun 2010 hingga 2020. Indonesia berada di masa transisi krusial, di mana terjadi perubahan besar di dunia berkenaan dengan revolusi teknologi informasi. Krisis identitas kebangsaan terjadi, nilai-nilai tradisional, nilai liberalisme barat, nilai sosialisme bahkan komunisme, dan nilai-nilai Islam saling tarik-menarik keras. Indonesia mengikuti pusaran pertempuran dunia antara dua ideologi yang sedang tarik-menarik, yaitu ideologi liberalisme dan ideologi Islam. Isu terorisme, kebangkitan Islam menjadi suatu hal yang lumrah dan menjadi bahas yang panas sampai ke dunia maya atau internet, dan masa cepot akan banyak kejadian besar yang menimpa dunia dan Indonesia, dari isu terorisme hingga sampai perang opini di segala bidang. Dan dalam masyarakat, akibat pergesekan dua ideologi yang sedang panas-panasnya tersebut, namun belum sampai kepada perang saudara, walaupun di dunia perang Irak, Afghanistan, Pakistan masih terus bergejolak. Lalu yang kedua adalah masa repot antara tahun 2020 hingga 2050. Masa ini merupakan masa yang benar-benar membuat repot Indonesia karena benturan-benturan kepentingan antar kelompok, terutama membawa nilai-nilai nasionalisme, liberalisme, dan nilai Islam. Sudah mencapai puncaknya terjadi perang saudara yang besar yang banyak memakan korban. Tren ini mengikuti dunia di mana satu ideologi mengalami banyak perkuatan dan satu ideologi mengalami penurunan terus-menerus dari tahun 2000. Dan masa repot ditandai pula munculnya tokoh-tokoh baru Indonesia yang mempengaruhi pemikiran dunia yang berasal dari neoliberalisme, yang memperbarui nilai-nilai liberalisme lama, dan dari neo-Islam yang membawa kemurnian nilai-nilai Islam sebagaimana zaman Khulafaur Rasyidin. Lalu beranjak ke masa kolot antara tahun 2050 hingga 2850. Dan inilah zaman keemasan dunia di mana hanya ada satu pemerintahan, satu undang-undang, dan satu kepemimpinan, dan satu wilayah dunia, di mana fase-fase kritis yang terjadi pada tahun 2000 di Indonesia sudah melebur dengan permasalahan-permasalahan dunia. Penitisan terjadi pada awal 2050 dan terus mengalami pergolakan dan peperangan hingga tahun 2300 mencapai masa keemasan hingga terus menurun hingga tahun 2850. Masa pasca 2850 ini pun terjadi Armageddon, perang dunia yang melibatkan wilayah-wilayah yang ingin bebas dari imperium yang sangat besar hingga burung dan lalat pun tak bisa luput dari terpaan senjata modern. Dan pasca Armageddon akhir zaman ini, manusia kembali ke zaman batu, pedang dan kuda seperti waktu ribuan tahun yang lalu kembali terjadi. Semoga menambah wawasan kita semua, semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sagung dumadi.